sana, air mata lenyaplah di seberang sana, damai kekal, tak ada susah di seberang sana. Yesus sertaku selama-lamanya. Di seberang sana, air mata lenyaplah. Di seberang sana, damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Di seberang sana, air mata lenyaplah. Di seberang sana, damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hikmat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur atas segala berkat yang Tuhan nyatakan. Hingga sampai saat ini kami masih merasakan kemurahan-Mu atas hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami agar firman-Mu benar-benar bisa masuk dan memberi hikmat pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia Andriani dengan tema Kuatkanlah Hatimu. Bacaan diambil dari Yohanes bab 16 ayat 33 yang berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Calvin Cochran adalah seorang pria yang telah mencapai puncak karir dan sangat dihormati di Amerika Serikat. Ia adalah kepala pemadam kebakaran kota Atlanta dan pernah diangkat oleh Presiden Barack Obama sebagai kepala administrator pemadam kebakaran Amerika Serikat karena prestasinya yang luar biasa. Cochran merupakan seorang Kristen yang taat dan melayani sebagai penatua di gerejanya. Tantangan besarnya dimulai pada tahun 2014 ketika ia menulis sebuah buku saku keagamaan secara swadaya untuk kelompok pendalaman Alkitab pria di gerejanya. Di dalam buku tersebut, Cochran membahas mengenai moralitas Kristen tradisional berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Seseorang melaporkan isi buku tersebut ke pemerintah kota. Cochran dituduh menyebarkan kebencian dan tidak toleran. Ia dihadapkan pada dua pilihan yang sangat menekan,
yaitu berkompromi dengan meminta maaf secara publik atau bertahan tetapi menghadapi risiko pemecatan. Meskipun hasil investigasi menunjukkan bahwa Cochran tidak terbukti melakukan ketidakadilan dan perbuatan tidak toleran, ia tetap dipecat dari jabatannya pada awal tahun 2015. Inilah realita yang banyak dijumpai dan dialami oleh orang-orang Kristen di tengah dunia, apalagi di era modern. Ancaman terbesar bagi orang-orang Kristen seringkali bukan kehilangan nyawa, melainkan kehilangan mata pencaharian, status sosial, atau dicap negatif oleh masyarakat karena memegang teguh kebenaran Alkitab. Tuhan Yesus sebelum menuju Kalvari sudah memperingatkan para murid bahwa mereka akan menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Bukan hanya mereka, Tuhan Yesus pun sendiri juga menghadapi kesukaran dan kematian. Tetapi ia tidak pernah ditinggalkan oleh Sang Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegaskan agar para murid tetap menguatkan hati sebab ia telah mengalahkan dunia. Orang-orang Kristen harus menyadari tantangan dan ancaman bisa datang sekonyong-konyong kapan saja. Namun mereka tidak perlu takut serta khawatir karena Kristus akan memberikan kekuatan dan damai sejahteranya. Murid-murid Kristus di segala zaman dipanggil untuk tetap setia dan bertekun dalam membuktikan iman percayanya di tengah bayang-bayang penganiayaan. Kuatkanlah hatimu, Kristus sudah mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami mengerti bahwa hidup mengikut Tuhan tidak selalu semuanya baik-baik saja. Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa jikalau dunia membenci Tuhan Yesus, maka kami pun juga bisa dibenci oleh mereka. Kuatkan hati kami untuk tidak gentar, tidak takut, tidak gelisah, tapi mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang terus menyertai langkah kehidupan kami dan terus berkarya atas kami. Tidak pernah kami ditinggalkan, kekuatan yang selalu baru selalu Tuhan nyatakan. Sehingga kami didapati sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang setia sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk tetap berfokus kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya dan didapati tetap setia. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Segala aktivitas dan karya-karya kami diberkati dan dipimpin oleh Tuhan sehingga hidup yang kami jalani menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.